2 tahun bekerja, dirinya Jupri yang tadinya gaji 5 juta, di situ Jupri menceritakan, Wak, gaji yang ia terima sudah mencapai 25 juta. Ketika menang, yang ia lakukan, ya kembalikan lagi lah uang kemenangan ini, masuk lagi ke dalam yang namanya judi online ini, Wak. Makanya sering banyak sekali yang mengatakan kemenangan untuk para pemain judi, terutama judi online, itu bukan menang-menang, tapi berhenti dari permainan judi online tersebut, Wak. Cerita ini, Jupri mengatakan masih memiliki hutang sebesar 150 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Wak. Selamat malam, teman-teman. Selamat malam yang mau mendengarkan. Di sini aku lagi dan lagi akan terus membagikan cerita, utamanya cerita tentang orang-orang yang bermain judol, Wak. Di sini kebanyakan bermain judol slot, ya mahjong, ya apapun itulah. Karena aku mengikuti gabung ke dalam salah satu grup Telegram yang ada di HP ku nih, Wak. Di situ isinya orang-orang yang sudah hancur, sudah rungkat, ya sudah nggak ada harapan lagi lah. Sudah aset-asetnya ini udah kosong, udah nggak ada lagi, Wak. Di dalam grup ini isinya orang-orang seperti itu, Wak. Jadi banyaklah cerita. Nah, di sini aku akan menyampaikannya, membuatkan video-video seperti ini yang tujuanku untuk mengedukasi, memberitahu kepada teman-teman semua agar yang sudah masuk segeralah berhenti. Karena sudah banyak orang-orang sebelum teman-teman semua yang main di sini sudah hancur, Wak. Sudah berakhir, nggak ada yang berakhir bahagia, Wak. Nah, disinilah aku melalui video-video seperti ini menceritakan apa yang aku lihat di media sosial ini, Wak. Selain di media sosial, tentunya kalau di sekitarku aku ingat, aku lihat, ya juga aku akan menyampaikan seperti ini, Wak. Aku menyampaikan seperti ini ya untuk pembelajaran bagi yang mau mendengarkan, Wak. Nah, di sini, Wak, ada ceritanya, Wak. Bang Jupri, sebut saja Jupri. Pada waktu itu, Jupri yang berusia 22 tahun, Wak, pada waktu itu, di tahun 2021, dirinya baru lulus dari jenjang pendidikan kuliah, Wak. Jupri ini anak kuliahan, orang berpendidikan. Di situ dirinya juga tak lepas, Wak, dari jerat judol. Orang berpendidikan, Wak. Pada waktu itu Jupri dapatlah pekerjaan, Wak. Di sana dia bekerja, gaji pertama-tama nih yang dia terima ya sekitar UMR daerah sekitar, di mana di Bekasi pada waktu itu gaji UMR per satu orang yang baru masuk kerja ini kurang lebih 5 jutaan, Wak, pada waktu itu. Di situ Jupri yang baru lulus masih semangatnya bekerja, dia belum ada tanggungan, Wak. Uang dia kerja, simpen, kerja gajian simpen. Nah, di sini, Wak, pada saat Jupri mulai bekerja keras, di mana pada waktu itu coronavirus COVID-19 masuk, sudah ada Omikron, itu kelanjut generasi kedua dari COVID. Di situ Jupri malah menerima pekerjaan, dan di situ Jupri yang bekerja keras terus, dirinya makin naik, Wak. Naik jabatan. 2 tahun bekerja, dirinya Jupri yang tadinya gaji 5 juta, di situ Jupri menceritakan, Wak, gaji yang ia terima sudah mencapai 25 juta. Baru pada waktu itu Jupri inisiatif lah, dia ngecek saldo ATM selama dia bekerja. Karena pada waktu bekerja Jupri ini terlalu sangat frugal lah, irit. Uang ini ya dia simpen, dia tabung, dia irit, Wak. Di ATM Jupri di situ bingung, Wak, ada uang kurang lebih 200 juta.
hanya uang dari hasil Jupri bekerja, Wak. Di situ Jupri ini bingung uang ini mau buat apaan, uang ini mau diapain. Nah, pada saat Jupri bingung inilah, Jupri ketemulah temennya, ketemu sama teman. Di situ Jupri dikasih tahu lah. Awalnya Jupri nggak mau, Wak. Ini semua berawal dari teman. Makanya di video-videoku sebelumnya aku sering banget untuk bilang nggak usah malu-malu, nggak enakan untuk milih-milih teman, karena teman yang baik akan membawa kita ke kebaikan, teman yang kurang baik akan menjerumuskan kita kepada kehancuran, Wak. Seperti Jupri ini, Wak, dia sama temannya malah diajarin main judol slot, karena di situ temannya bilang, ngomong ke Jupri kalau masukin uang ke dalam judol, ke dalam slot ini, uang bisa digandakan. Jupri di situ nggak terlalu memikirkan lah, dibuatkan, temannya mau membuatkan, HP dikasih, diberikan saja di situ. Nah, karena di situ temannya bilang bisa menggandakan uang, di situ Jupri iseng-iseng lah, uang 100.000, 200.000 sama Jupri ini nggak ada apa-apanya, Wak. Karena di saat itu Jupri gajian setiap bulan 25 juta, itu sudah sangat lebih untuk salah seorang Jupri, di mana dirinya masih sendiri, belum ada tanggungan, belum ada keluarga, belum menikah, belum punya anak, belum ada cicilan, masih fresh. Di situ Jupri ini cobalah, Wak, 50.000 dia mainkan, 100.000 dia mainkan. Pertama-tama awal-awal Jupri ini mengenal judol, dia selalu diberi kemenangan, Wak. Bahkan Jupri ini mengatakan di situ, ngapain ya kerja-kerja capek seharian dari pagi sampai sore, ini main HP, cuma pencet-pencet HP, dapat nih 500.000, dapat nih 700.000, dapat nih 1 juta. Dari kemenangan-kemenangan itu Jupri sudah mulai memiliki mindset, pikiran Jupri sudah mulai terpengaruh, Wak, kepada yang namanya judol ini, Wak. Awal-awal Jupri memang dikasih kemenangan, tapi kemenangan di awal ini hanya pancingan dari bandar agar para pemain judol Jupri ini ketagihan, kecanduan, dan terus-terus bermain. Nah, di mana uang hasil menangnya ini Jupri kasih ke adik-adiknya, ke kakaknya. Nah, dia juga nggak nutupin kalau uang itu hasil dari bermain judol, Wak. Di situ keluarganya pun hanya mengingatkan, ya nggak apa-apa main, yang penting jangan sampai kecanduan, Jup. Nah, di situ karena dari sekian banyak keluarganya, Jupri ini yang bisa dikatakan berhasil, Wak. Dimana kerjaan Jupri, gaji yang diterima Jupri ini sangat besar dibandingkan dari kakak-kakaknya yang lain. Tapi dengan gaji yang sebesar itu, penghasilan yang sebanyak itu, malah Jupri ini masuk ke dalam judol, Wak. Nah, di situ hari ganti hari, bulan 1 bulan pertama Jupri hampir pasti dikasih kemenangan, Wak. Tapi selanjutnya ke depan sana, kekalahan, kemenangan, menang kalah, ini Jupri rasakan, Wak. Jadi, Wak, di bulan berikutnya Jupri sering kalah. Di situ yang tadinya Jupri hanya bermain dari uang sisa bulanan, pada waktu itu Jupri mulai mengambil dari uang tabungan untuk didepositkan, Wak. Pernah Jupri mengatakan kalau dirinya habis 30 juta hanya kurang dari 1 jam, Wak. Di situ dia spin tap layar itu, sekali spin 500, 1 juta. Awalnya Jupri ini berharap ini kalau depo besar bisa dikasih menang besar, kasih kemenangan besar, Wak. Di situ, Wak, mindset Jupri ini sudah masuk ke dalam perangkap para bandar judol, Wak. Di sana Jupri pernah lagi nih, Wak, uang sudah habis, uang di tabungannya pada waktu itu Jupri bilang katanya sudah habis, yang tadinya plus ini sudah kembali ke nol, Wak. Ke nol lagi, dari 200 juta dari judi slot yang dikenalkan oleh temannya. Jupri ini habis uangnya, Wak. Di situ dia pusing, dia nggak tahu gimana lagi. Dia berpikiran, nanti gajian aku akan depo lagi biar uangku di sana bisa kembali lagi. Yang dulu 50.000 aja bisa naik 10 kali lipat
Masa ini 20 juta nggak bisa naik 10 kali lipat? Itu pikiran para penjudi, Wak. Dia ingin semua uang yang masuk ke dalam situs ini, situs judul itu, ingin mereka kembali. Padahal itu adalah harapan semu, kosong. Nggak akan ada, Wak. Rata-rata para pemain judul pasti berpikiran sama seperti Jupri ini, Wak. Tapi ketika memiliki kemenangan, ketika menang, yang ia lakukan, ya kembalikan lagi lah uang kemenangan ini masuk lagi ke dalam yang namanya judi online ini, Wak. Makanya sering banyak sekali yang mengatakan kemenangan untuk para pemain judi, terutama judi online, itu bukan menang-menang, tapi berhenti dari permainan judi online tersebut, Wak. Judul, kalau bandar judul ini, dia nggak takut, Wak. Nggak takut pemainnya ini menang. Yang dia takutkan kalau pemainnya ini berhenti. Kalau para pemain judul ini berhenti, pemasukan bandar sudah nggak ada lagi. Dia akan rugi, bangkrut. Gimana bayar untuk ngurus-ngurus admin ini, untuk ngurus operasional, itu bisa bangkrut, Wak. Pasti, Wak. Tapi algoritma yang diciptakan oleh pemain judul, oleh trik dari judul itu sudah memancing, sudah mempengaruhi otak para pemain judul. Jadi yang sudah masuk, sudah mengalami kemenangan, ini susah, Wak, untuk berhenti. Jadi nggak banyak orang yang bisa berhenti dari kecanduan judul, apalagi seperti Jupri ini yang sudah mengalami banyak sekali kemenangan. Hampir setiap kerja gajian, Jupri pasti main. Dia pasti deposit. Padahal Jupri ini sudah mengatakan, sudah berjanji pada dirinya tidak mau. Dia nggak mau lagi main di situ. Dia nggak mau lagi terjerumus dalam judul. Dia sudah patahkan, dia sudah rusak lah, dia sudah rusak kartu ATM, dia sudah rusak, Wak. Udah patahkan, udah buang. M-banking dia udah uninstall. Pokoknya semua akses untuk menuju ke permainan ini, Jupri katakan pada waktu itu sudah dia buang jauh-jauh. Tapi yang namanya orang, manusia, ada akal, ide untuk berpikir, ya ada aja akalnya, Wak. Pinjam HP temen lah, di situ Jupri install lagi lah, minta deposit temen lah. Nah, di situ, Wak, kurang lebih pada waktu itu Jupri sudah sekitar 1 tahun dia bermain, Wak. Dia sudah hutang pinjol. Awal-awal Jupri yang namanya ke hutang ini nggak berani, Wak. Jupri itu pinjam ini nggak berani. Ya gimana mau pinjam, orang gajian Jupri aja udah banyak banget di situ. Bayangkan seorang Jupri masih sendiri, belum ada tanggungan, gaji 25 juta, uang hilang masuk ke dalam situs judul, hancur. Di situ dia malah beranikan diri untuk hutang pinjol demi bisa bermain deposit di judul itu lagi, Wak. Ini, Wak, yang sering aku sampaikan, bahaya bermain judi online. Pada waktu itu Jupri cerita, Wak, dia pinjam karena sudah sering pinjam sedikit, serimpil 1 juta, 2 juta, 10 juta. Di situ karena limit dari Jupri ini yang banyak, langsunglah dia pinjam 100 juta, Wak, pada waktu itu. 100 juta di 3 aplikasi pinjol. Jadi nggak satu aplikasi saja, Wak, yang Jupri pinjami. Di sini, Wak, dia sudah seperti menghalalkan segala cara. Pernah, Wak, dia minjem ke kakaknya yang bekerja, sama bekerja seperti Jupri, tapi penghasilan tidak sebesar dari Jupri ini, Wak. Jupri di situ ditanyailah sama kakaknya, Wak, memang buat apaan? Emang ada kebutuhan, kayaknya kamu kerja uangnya banyak, Jup, tapi ngapain minjem ke kakak? Di situ Jupri bohong lah, Wak. Dia berbohong kalau ya ada keperluan ini, ada bisnis ini, pengen usaha ini. Di situ saudaranya ya awal-awal percaya, dan walaupun akhirnya endingnya ini Jupri malah memiliki hutang yang menumpuk, Wak, pada waktu itu. Pada saat dia menceritakan, menuliskan ini, cerita ini, Jupri mengatakan masih memiliki hutang sebesar 150 juta. Bayangkan, Wak, gimana caranya? Gimana jalannya? Semudah itu
judi online menghancurkan kehidupan Jupri, Wak. Yang gajinya 25 juta, masih anak muda, usia masih 20 tahunan, memiliki hutang sebesar itu, ya karena tadi masuk ke dalam judol slot. Keluarganya sampai saat ini belum tahu, Pak. Jupri mengatakan itu keluarga belum tahu, belum ada yang tahu. Makanya dia bingung ingin cerita ke siapa. Dia cerita ke keluarganya bisa-bisa dimarahin, diusir, atau wah dibentak-bentak. Makanya Jupri mencari tempat untuk menceritakan. Lah Jupri itu cerita wah di situ. Dan aku membagikan ini. Jupri ini bukan nama asli tentunya, Wak. Tapi kalau aslinya si Jupri ini tahu, dia mendengarkan, dia tahu ya video ini, harusnya si Jupri bisa berhenti, Wak. Dia bisa menghentikan kebiasaan bermain judol, Wak. Berusahalah mengikhlaskan ikhlaskan uang yang sudah masuk di situ, karena semakin Jupri kamu ini bertekad untuk mengembalikan uang kekalahanmu, uang kekalahan yang sudah masuk di dalam situs judul itu, semakin dalam kehancuran yang akan kamu rasakan. Memang berat, tapi harus terus dicoba, Cuk. Semoga pelajaran dari Jupri ini, pengalaman dari Jupri ini bisa diambil pelajarannya, Wak. Kita nggak perlu masuk dulu, kita nggak perlu mencoba dulu, karena yang terbaik adalah belajar dari kesalahan orang lain, Wak. Jangan kita hancur, kita rusak, kita rungkat, baru belajar, Wak. Terima kasih, Wak. Itu tadi sedikit cerita dari Jupri. Semoga bisa belajar, Wak. Pokoknya harus belajar dan jangan sampai mendekati yang namanya judol. Apalagi sampai kecanduan. Yang sudah kecanduan, stop, berhenti, jangan dilanjutkan. Itu berat, tapi pasti bisa, bukan tidak mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.